Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya, Bu. Oke, Saudara terdengar ya. Teman-teman semua, karena saya posisinya sedang tidak berada di ruang saya, jadi mohon maaf kalau misalnya agak backtrack. Jadi nanti beberapa scene mungkin saya close kamera ya, karena tidak terlihat juga backlight juga. Tapi semoga hal ini tidak mengurangi semangat teman-teman mahasiswa ini untuk mengikuti teorema sesi 2 untuk mata kuliah aljabar linear elementer 1. Jadi teman-teman, seperti minggu lalu, 2 minggu lalu tepatnya, mari kita coba latihan-latihan, siapkan alat tulisnya, bukunya, pensil ataupun pulpen, dan kita akan berlatih masing-masing dari rumah masing-masing, gitu ya. Jadi sebelum kita coba-coba soal-soalnya, mari kita bahas kembali materi-materi yang sebenarnya sudah kalian dapat pada tutorial, baik itu tutorial online ataupun ada yang ikut tutorial webinar atau TTM. Nah, sekarang kita coba untuk pemantapan lagi. Saya izin share materi saya pada hari ini. Ya, sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Oke ya, makasih konfirmasinya. Jadi teman-teman, ini adalah sesi kedua dari kegiatan teorema, yang dimana sebelumnya kita telah membahas terkait dengan aljabar linear elementer yang matriks. Ya, jadi itu adalah konsep penting dari ALE 1, khususnya untuk operasi baris elementer. Nah, ini kita ulangin lagi, review sedikit terkait dengan sistem persamaan linear. Jadi, untuk sistem persamaan linear ini sebenarnya sudah kalian dapatkan ya beberapa waktu lalu pada saat sekolah seperti di SMA, ataupun mungkin kalian sudah ada yang bekerja dan beberapa menggunakan SPL ini, itu juga bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya sesuai dengan namanya sistem. Jadi yang membentuk, yang menyusun dari persamaan linear. Jadi harus kalian pahami maksud dari sistem persamaan linear ini sebenarnya adalah dia susunan dari berbagai persamaan linear yang dimana menyusun gitu ya, jadi satu satuan. Apa hubungnya? Yaitu dia memiliki istilahnya variabel yang bernilai sama. Dimana di sini kita punya ada nilai x1 misalkan ya, x2 sampai dengan xn. Nah, simbol X ini tidak selalu huruf X ya. Istilahnya variabel itu nggak harus huruf X, bisa juga ke variabel-variabel lain. Mungkin kalau dulu di SMA kenalnya variabelnya X, Y, Z, atau yang dua variabel cuma X sama Y, atau P dan Q. Nah, sekarang bisa lebih banyak, tetapi dalam kasus ini masih terhingga, makanya dibatasi sampai dengan XN. Jadi ada N variabel. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ada beberapa bagian, ada huruf A, tadi sudah dijelaskan yang X, dan juga ada huruf B. Nah, di sini masing-masing memiliki maksud ataupun ciri. Jadi kalau variabel X tadi itu istilahnya adalah himpunan penyelesaian yang bisa membentuk sistemnya. Nah, huruf A ataupun simbol A di sini melambangkan dari koefisiennya, yaitu angka-angka, di mana angka-angka ini bisa dimiliki dari variabel pertama sampai variabel ke n juga. Ketika kita memisahkan hanya koefisien saja di dalam sebuah matriks, maka kita sebut matriks A besar di sini sebagai matriks koefisien. Dan ketika misalkan kita menggabungkan huruf A ini dengan konstanta, dalam hal ini adalah B, maka kita sebut sebagai matriks lengkap ataupun augmented matrix. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ingat lagi pada sesi 1 kita sudah mengenal augmented matrix yang dimana terdiri dari koefisien dan juga di sini ada konstantanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita pahami lagi, kalau dulu kita hanya mengenal istilahnya sistem persamaan linear, pokoknya ada hasilnya gitu ya. Kalau nggak ada hasilnya berarti kemungkinan salah hitung gitu. Jadi dulu kalau di SMA masih kecil ya batasannya. Nah,
mulai sekarang, ketika kalian menemui sistem persamaan linear itu bukan hanya punya solusi tunggal, tetapi ada 3 kemungkinan solusi untuk sistem persamaan linear tersebut. Ada yang solusinya tidak ada yang ada, dan satu-satunya istilahnya unik, dan juga ada yang ada solusinya dan jawabannya lebih dari satu. Jadi 3 kondisi ini bisa saja eh, terjadi gitu ya, teman-teman semua. Nah, yang penting adalah ketika kalian melakukan perhitungan, jangan sampai ada kesalahan dan diperhatikan kembali. Yang namanya sistem berarti kan X, Y, Z atau X1, X2 dan lain sebagainya itu harus selalu konsisten. Kalau kita masukin misalnya kita udah nemu hasilnya nih, tapi kita masukin ternyata nggak sesuai. Nah, berarti perhitungannya kemungkinan ada yang keliru. Nah, sekarang kita coba cek contoh untuk masing-masing jenis penyelesaian. Yang pertama, kita masih sederhana dulu karena kita coba memahami satu persatu terkait dengan jenis-jenis persamaannya. Di sini saya punya 2 persamaan linear. Ingat ya, linear berarti uh, kita tidak bicara terkait persamaan kuadrat ataupun lebih tinggi derajatnya gitu ya. Di sini saya punya persamaan linear ada x min y sama dengan 2 dan yang kedua ada 2x min 2y sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita misalnya mau tahu nih apakah dia solusi tunggal, tidak punya solusi atau solusinya jamak gitu ya, tidak tunggal. Nah, ketika kalian mengerjakan soal seperti itu, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengubah persamaan linear ini ke dalam bentuk augmented matrix. Kita ingat kembali ketika kalian menuliskan augmented matrix, maka yang dituliskan adalah koefisiennya dan juga konstantanya. Seperti itu. Jadi kita tuliskan 1, min 1, 2, dan berikutnya juga sama, 2, min 2, dan 2. Kemudian kita lakukan OBE. Mungkin ada yang kemarin belum ikut teorema ataupun ada yang masih belum paham. Ingat kembali untuk OBE itu hanya punya 3 sifat. Jadi jangan diubah, jangan diganti-ganti ya. Misalnya kayak ada yang perkalian baris itu nggak ada di persifat OBE. Jadi itu tidak bisa digunakan. Nah, apa saja sifat OBE? Yang pertama harus diingat dia bisa ditukarkan barisnya. Kayak gitu ya. Jadi ada pertukaran baris. Yang kedua yaitu bisa dikalikan barisnya dengan bilangan skalar yang bukan 0. Dan yang ketiga, yaitu bisa dilakukan penjumlahan dengan baris lain yang merupakan hasil dari perkalian skalar. Contohnya yang ini ya. Ini adalah operasi ketiga yang tadi saya sebutkan, di mana di baris kedua dioperasikan dengan baris pertama. Kok kenapa dioperasikan seperti ini? Karena dasarnya ketika kita mau melihat jenis penyelesaiannya, kita melakukan OBE hingga terbentuk matriks eselon ataupun matriks eselon terreduksi dan kita melihat hasil akhirnya. Saya nggak bicara nih hasil operasinya, kita langsung ke bentuk hasilnya ya. Di sini didapatkan hasilnya 0, 0, min 2. Dan bisa kalian lihat di sini ketika saya ini pemisahan saja ya, X-nya di sini bisa diartikan ada 0 kali X gitu ya, ditambah 0 kali Y. Nah, ketika kalian hitung sebenarnya dengan perkalian 0, berapapun nilai X ataupun Y, itu akan menghasilkan 0. 0 ditambah 0 pun akan menghasilkan nilai 0. Nah, akibatnya ketika kita menyatakan X ditambah, 0 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan min 2, ini akan menyebabkan ketidaksesuaian. Ya, karena apa? Hasilnya penjumlahan 0 ya pasti 0. Maka di sini bisa kalian sebutkan sama dengan 0, di mana 0 ini tidak sama dengan min 2. Atau di sini misalnya 0 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan min 2, di mana min 2 ini tidak sama dengan 0. Gitu ya. Atau bisa juga kalian bahasakan eh, berdasarkan hasil ini diibaratkan bahwa 0 dikatakan 0 sama dengan min 2, yang dimana hal ini tidak mungkin sehingga sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai solusi. Seperti itu. Jadi harus ada kesimpulannya. Jadi untuk teman-teman, ketika kalian mengerjakan
penentuan jenis solusinya jangan hanya sampai pada OBE-nya saja. Kadang ada mahasiswa yang menuliskan hanya sampai sini gitu ya. Padahal konteks dari OBE itu bukan hanya menghadirkan matriks eselon reduksi ataupun matriks eselon, tetapi juga menginterpretasi hasil penyelesaian ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lainnya. Oh ya, ini saya melihat teman-teman semua pada chat WA mengisikan daftar hadir. Itu tidak diperlukan karena nanti ada Google Form sendiri atau Microsoft Form sendiri yang menghimpun kehadiran. Jadi chatnya kita gunakan untuk diskusi saja. Itu ya. Nah, saya lanjut lagi. Kita lanjut ke contoh lain. Di sini saya punya dua persamaan linear, yang dimana yang pertama ada x min y sama dengan 1, dan yang kedua ada 2x min 2y sama dengan 2. Seperti tadi, kita ubah menjadi matriks augmented ya, augmented matrix. Nah, untuk mengubahnya, sekali lagi gunakan koefisien dan konstanta. Jadi dimasukkan nilainya ada 1, min 1, 1, kemudian 2, min 2, 2. Selanjutnya dilakukan OBE dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, di mana hal ini kalau kita terjemahkan, tadi kan variabelnya masih X sama Y ya. Berarti 0 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kalau kita logikakan gitu ya, berapapun nilai X pasti akan memenuhi. Begitu juga dengan Y. Berapapun nilai Y juga pasti akan terpenuhi dengan persamaan linear seperti ini. Artinya, jawabannya tidak tunggal. Karena bisa saja X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 1. Kemudian saya ganti lagi Y-nya menjadi 2, nilainya tetap benar. Karena pengalinya adalah dengan bilangan 0. Nah, lalu bagaimana cara kita membatasinya? Bisa saja kan nggak langsung X sama Y-nya hanya himpunan bilangan real gitu ya. Mungkin ada syarat-syarat hubungan antara X dan Y-nya. Karena kita lihat bukan hanya yang dibatasi dari persamaan kedua, yang saya garis merah kan, tapi juga ada persamaan pertama yang seperti ini. Nah, makanya buat teman-teman, jangan langsung mengatakan bahwa dia tidak solusinya tidak tunggal, maka berapapun nilai X dan Y-nya memenuhi. Tapi kita lihat juga ada persamaan lainnya yang membuat syaratnya. Jadi X-nya bebas berapa aja, tapi dibatasi dengan syarat dari persamaan lain. Nah, kita lihat di sini konteksnya. Saya kembalikan lagi ke bentuk persamaan. Jadi kita punya di sini X min Y harusnya sama dengannya di sini 1 ya. Dia salah soal nih karena 1 min 1, 1. Jadi di sini harusnya 1. Nah, jadi kita punya X min Y sama dengan 1. Atau dengan kata lain kita punya X sama dengan Y tambah 1. Artinya apa? Kalau saya punya X-nya 1, berarti Y-nya harusnya 0. Jadi nggak boleh sembarangan X1, Y1 nanti nggak memenuhi persamaan linear yang pertama. Seperti itu. Nah, makanya ketika ditanya berapakah himpunan penyelesaiannya, maka kita akan membentuknya dalam bentuk parameter. Jadi misalkan dalam hal ini kita ambil Y-nya sama dengan T gitu ya. Nah, akibatnya apa? Karena Y sama dengan T, maka nilai X akan berubah menjadi T ditambah 1. Nah, itu ya. Nah, saya membuat tulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini aja ya, biar lebih mudah. Di sini saya punya nilai X, di sini saya punya nilai Y. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai X itu sama dengan T tambah 1. T tambah 1. Kemudian saya punya nilai Y sama dengan T. Di sini saya tuliskan T. Nah, apakah seperti ini saja cukup? Seperti ini cukup, tetapi kita belum membuat dia memisahkan antara yang mana variabel, sorry, yang mana yang parameter, mana yang istilahnya konstanta murni gitu ya. Jadi di sini saya pisahkan lagi antara parameter dan yang bukan parameter. Jadi saya pisahkan, kan kalau matriks penjumlahan bisa disatukan, bisa dipisahkan ya. Anggap saja di sini karena dia T sama aja dengan T ditambah 0 gitu ya. Mohon maaf kalau berantakan tulisannya ya. Jadi di sini saya pisahkan. Jadi di sini ada T punyanya X, di sini juga punyanya Y, ada T-nya. Tetapi dipisahkan di bagian yang bukan parameter.
di mana X nilainya parameternya ada nya 1, kalau Y ada 0 gitu ya. Jadi sederhana belum, Bu? Masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dengan mengeluarkan parameternya. Kan parameternya di sini sama-sama T ya. Ingat perkalian skalar. Kalau dia punya yang sama, bisa saja dikeluarkan ataupun di dimasukkan ke dalam matriks gitu ya. Jadi cek kembali sifat dari perkalian matriks. Jadi ini saya keluarkan T-nya seperti ini. Kemudian tinggal diterjemahkan ya. T istilahnya biar jadi T ya. Di sininya 1, ini juga 1. Kemudian ini tambah, karena bagian yang belakangnya nggak kita ubah ya, tinggal diikutin aja. Gitu. Sudah deh. Bu, tapi jawabannya parameternya di belakang. Ya, sama saja ya. Kenapa? Karena kan penjumlahan matriks ini komutatif ya. Jadi ini bisa kalian balik. Sama aja. Ya, gitu. Itu dulu terkait dengan sistem persamaan linear yang buat hingga sebelum saya lanjut ke satunya lagi, ada yang mau bertanya biar nggak terlalu jauh nih, buka sesi pertanyaannya, harus dipahamin dulu biar sama-sama jelas ya. Apakah sudah jelas teman-teman semua? Mungkin Jelas, boleh Bu. chat ya kalau misalnya ada yang lagi kerja atau ada kebutuhan lain. Oke, kalau cukup berarti saya lanjut ke berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu solusi tunggal. Sebenarnya kalau solusi tunggal istilahnya sudah kalian apa namanya pelajari dari kalian SMA ya. Ada yang menggunakan cara grafik, ada yang menggunakan eliminasi substitusi dan lain sebagainya. Tapi perlu jadi motivasi buat kalian juga bahwa untuk grafik, substitusi, eliminasi itu ada keterbatasan. Mudahnya misalnya grafik ya. Grafik itu kan istilahnya kita cuma bisa gambar paling tinggi kan sampai 3 dimensi ya. Nah, kalau variabelnya tambah banyak sampai suku ke n, misalnya ada 5 aja. Nah, itu kan sulit ya. Nanti kalian malah belajarnya aljabar tingkat tinggi lagi, yang melakukan transformasi dimensi dan sebagainya. Jadi, buat kalian, mari kita biasakan memulai dengan menggunakan uh, OBE ini. Kebetulan kan kalian memang lagi belajar OBE ya, gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa ya, ini yang semester-semester sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang saya nggak megang mata kuliah ALE, eh, masih menggunakan substitusi eliminasi ataupun grafik untuk penyelesaian pertanyaan. Jadi istilahnya belum ada perubahan metode. Nah, buat teman-teman coba dipelajarin dari sekarang. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke tutornya atau bisa ke teman sejawat yang memang sudah paham dan juga benar untuk melakukan OBE ataupun melakukan penyelesaian himpunan ini. Gitu ya. Nah, ini saya kembali lagi. Kita sama sebenarnya caranya kita ubah semuanya jadi augmented matrix gitu ya. 1 min 1 0, 1 min 2 3, kita lakukan OBE. Ini saya nggak bahas OBE-nya ya, karena OBE-nya kita udah lakukan di teorema sesi 1. Kita dapat hasil seperti ini, sampai matriks echelon reduksi. Ini saya kayak tadi, ini cuma kebiasaan saya aja ya, buat ngebudain, karena jujur saya orangnya kurang teliti. Jadi, kalau saya ngerjain soal matematika, saya memang harus ngecek ulang sama membuat beberapa hal jadi lebih mudah terlihat. Jadi, kenapa saya kok nulis X di sini? Sebenarnya ini cuma kebiasaan aja. Kalau yang benarnya kan sebenarnya di samping gitu ya buat teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan sama penulisan yang benarnya. Nah, dalam hal ini misalnya X sama dengan 1 gitu ya kita dapat langsung Y juga sama dengan 1. Ini akan mudah karena dia langsung terlihat dia bentuk matriks echelon reduksinya gitu ya. Di sininya yang sebelah kiri dari garis putus-putus terlihat ya dia namanya matriks identitas. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih sulit. Kita sudah main 3 variabel dan 3 persamaan. Jadi silakan ditulis dulu soalnya. Kita bakal pakai OBE buat latihannya. Dan saya nggak nunjukin PPT-nya lagi. Jadi kita pakai widescreen. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman buat namanya, dicatat soalnya ya.
Oke, kalau sudah, saya sebentar saya foto soalnya juga buat nanti saya nulisnya mudah. Permisi, maaf Ibu, Kenapa? belum tampil soalnya Bu. PPT-nya udah Share tampil kan ya? screen-nya masih di soal yang solusi atau jawaban Yang sistem bawah SPL soalnya itu. yang X plus 2 ya 3Z sampai 6 itu soalnya. Iya, Oh, emang di mau sini saya belum ngerjain soal tampil itu. Bu. Iya, memang belum saya pindahkan ke widescreen kok. Tenang Oh aja. iya, iya, oke, oke. Ini saya baru foto soalnya doang. Oke, udah tampil ya widescreen saya. Ini biar hemat karena saya nggak tahu berapa OB yang dilakukan. Jadi saya langsung nulis ke augmented matrix ya. Jadi teman-teman boleh dinyalakan mic-nya kalau mau sama-sama. Tapi kalau lagi di luar atau masih ada noise, mungkin lebih baik di mute dulu dan bisa diikutin sambil di rumah dikerjain gitu ya atau di tempatnya gitu karena noise-nya nanti masuk. Boleh yang lagi hening, boleh yuk. Berapa? Satu, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 6. tiga, enam ya. Terus, next. 2, 2, 1, min 1, 1. 1, 2. Dua. Oke, next. 1, 1, 7, 7, 8, 8, 11. 11. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Berarti kita melakukan OBE. Nah, silakan maunya gimana? B. Yuk, yang gimana? Baris 2-nya di nolin Bu. B2 plus minus min 2 B1. Ini karena udah paham ya maksudnya operasi ketiga itu kan harusnya ditulisnya plus terus kalau negatif dikali negatif. Tapi saya izin ya untuk mengurangi eh, tulisan karena saya agak sulit nulis di sini. Saya langsung pakai tanda negatif ya. Tapi teman-teman nanti pahamin itu dapat dari operasi penjumlahan yang dimana baris lain dikalikan dengan operasi negatif dari bilang sekalarnya gitu ya. Berarti B2 dikurang 2 B1 ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut yuk. Yang baris ketiga gimana? B3 kurang B1. Kurang B1. B3 kurang B1. Oke. Oke, kita hitung hasilnya karena baris pertama tidak dikenakan operasi. Jadi dia langsung kita tulis aja. Nah, baru yang baris kedua kita agak ngitung nih. Berapa nih? 0. 0, Negatif 3. min 1, min 4. Hati-hati. Oh iya. Negatif 5. Negatif 5. Next. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 10. Negatif 10. Oke. Lanjut. Berarti yang baris ketiga. 0. 0. 0. 5. 5. 5. 5. Ini mudah ya karena tandanya nggak ada yang negatif ya di baris 1 ataupun 3. Jadi langsung tinggal dikurangin aja ya. Jadi 5, terus 5 5 lagi. juga ya. Oke. Nah, silakan. Saya ngikutin kalian nih. Baris 2 dibagi Baris 2 dibagi 1/5 Bu. Min 1. 1/5. Baris 3 dibagi 1/5. Baris 3 dibagi 1/5. Terus Baris 2 dibagi Min min 1/5. 1/5. oke. Ini teman-teman sekali lagi ya. Sebenarnya nggak ada pembagian kan di OBE ya. Jadi makanya saya kena penulisannya jadi kali 1/5 gitu. Kalau yang beberapa tutor yang strict gitu ya, dia harus nulisnya sesuai dengan format sifat.
Itu di B2. Oke, next. Berarti saya langsung tulis di sini ya, sini ya. 1, 2, 3, 6, terus 0, 0, 1, 1, 1, Satu, 2. 2. terus 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Tuh. gitu. Oke ya, nggak ada yang salah ngitung ya, semoga ya. Sebenarnya dari sini kelihatan nih, ada yang punya tebakan nggak kira-kira SPL-nya ini apa oh, hasilnya? nggak ada solusi, Bu. Gak ada Banyak solusi. solusi. Nggak ada yang bilang nggak ada solusi, ada yang ngomong banyak solusi. Itu kan jauh beda ya. Nah, kita coba cek lagi, kita amatin dari OBE-nya. Ini masih bisa satu langkah lagi ya. Berarti apa yang saya lakuin? B3 kurang B2. B3 dikurang B2. Oke. Pokoknya sekarang saya ngikutin kalian ya. Jadi silakan ambil ATK ataupun kertas buat coret-coret. Nah, ini kita tulis 1, 2, 3, 6, 0, 1, 1, 2. Berarti yang baris ketiga jadi berapa? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10. 0, 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 1. min 1. 1. Jadi kita variabelnya kan X, Y, Z ya. Berarti Ya. di persamaan ketiga, ini harusnya ditulis dengan kalimat ya. Jadi nanti diinterpretasinya jadi lebih lengkap. Nah, tapi saya di sini nulis intinya aja ya. Jadi kita punya 0 dikali X ditambah 0 kali Y ditambah ini ya. 0 kali Z. Tadi kalau nggak salah variabelnya X, Y, Z ya, bener nggak? Iya, Bu. X plus 2Y Nah, plus 3Z. nah, oke. Ini sama dengan min Min 1. 1. Yang dimana hal ini tidak mungkin terjadi karena hasil dari 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z itu sama dengan 0. Oleh karena itu, maka SPL ini tidak punya solusi. Gitu. Udah ya, saya singkat aja, tidak punya solusi. Kecuali hitungan kita ada yang keliru, gitu ya. Ada yang mau bertanya untuk soal ini? Jelas, Bu. Ya, kalau udah jelas saya sambil baca chat dulu. Ini teman-teman nggak usah apa namanya absen di chat karena nggak ini. Nanti ada caranya sendiri buat absen. Jadi fokus di materi aja dulu hari ini. Saya salah pencet stop share. Jadi saya balik lagi ke PPT-nya sebentar. Jadi kita sudah sampai mana ya? Sampai sini ya. Ini belum. Saya balikin lagi. Kita lihat. Ya, ini dapat ya. Bu, kok di hasilnya sampai 1? Nggak masalah kalau kalian mau ngaliin ini dengan min 1 pun jawabannya akan tetap sama ya, tidak punya solusi. Jadi kalau kalian mau kalian lagi min 1 ya nggak apa-apa. Kemudian kita lihat, ini sama kayak tadi, saya nggak ngerjain pakai yang di PPT, kita juga coba lagi ya. Jadi silakan kalian bisa tulis, hmm, bisa saya foto juga. Oke, sudah? Sudah kalian tulis? Kalau udah, biar saya ke widescreen lagi. Udah, saya balik ke widescreen saya lagi. Sampai tadi, kita langsung augmented matrix lagi ya. Jadi silakan teman-teman, persamaan pertama berapa? 1, 2, 3, 3, 6. 6. 3, 6.
Terus 2 min 1, 2 minus 1, 1, 2. 2. Next. 1. 1, 3, min 1, 3. Oke. Nah, apa yang mau dilakukan? B2 kurang 2B1. Kurang 1. Next, apa lagi? B3 kurang B1. Ini kita lanjut ya. Jadi ini ditulis biasa karena nggak ada operasi apapun di baris pertama. Nah, sekarang tinggal hitung baris keduanya. Yuk, 2 min 2. 0. 0, 0. Terus Min 5. Min 5, 5. Min 5. Min 5. Min 10. Min 10. Ini sama ya kayak persamaan kedua yang tadi ya. Kayaknya bedanya di persamaan ketiga dia. Terus 0, 0. 1, Min Min 4, 4, min 4. min 3. Min 3. Oke. Apa lagi yang kita lakuin? B2 dikali Kurang 1/5 kali B2. Gimana? B2 dikali minus 1/5, Bu. dikali min 1/5. Minus 1/5 Oke, baris ini kedua. sepakat ya. Sepakat. Kirain mau langsung dibikin jadi 0 dia enggak ya. Ini B2. Aduh. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 6. Terus berarti berapa? 0, 1, 1, 2 ya. Ini beberapa mahasiswa saking malesnya ya nulis ngulang kayak gini, ada yang nulisnya dengan tanda garis. Itu jangan ya, ditulis yang lengkap karena itu kan proses kerjain ya. Jadi kan orang nggak semuanya paham maksud garis itu apa gitu. Nah, ini kita lanjut lagi apa yang harus kita lakuin? B3 B3 kurang min B2. B2. Ini B3 kurang B2. Min B2. Gitu ya. Iya. Sini ikut aja nih pokoknya. Ini berarti 1, 2, 3, 6, 0, 1, 1, 2. Berarti berapa nih? 0, 0, 0. 0. Min 0, 5. min 5. Min Terus 5. 5. Oke, ini apalagi yang kita lakuin? 3, Sebenarnya dari sini kelihatan nih. Kira-kira tebakannya apa nih? min Solusi 1/5. tunggal, Bu. Soalnya ada 3 variabel Tunggal. sama 3 SPL. Oke, nah itu udah mulai dapat cirinya ya. Nanti kita bahas lebih uniknya. Oke, berarti ini saya kali dengan min 1/5 B3 ya. Ya, Ya. Oke. Berarti ini jadi 1, 2, 3, 6, 0, 1, 1, 2. Di sini saya punya dapat 0, 0, 1, 1 ya. Nah, kalau ditanyanya metode Gauss sih udah cukup sebenarnya ya. Lumayan kita sampai Gauss-Jordan aja ya. Kalau Gauss-Jordan berarti apalagi yang kita harus lakuin? Di atas atas 1 1 di 0. 2. Kan. dinolkan. Oke, berarti langkahnya apa lagi? B1 B1 kurang Nah, 2B2. 2B2. Nah, kita kalau ini sih kebiasaan saya aja ya. Jadi kalau kita dari
augmented matrix kita kan kayak mundur ya. Nah, kalau ini dari atas ke bawah. Nah, kayak ini kita kerjanya kayak dari bawah ke atas. Jadi ini saya mulainya dari B2 dulu boleh? Buat ngebiasain aja sih. Sebenarnya nanti B1 Boleh. juga kena kan. Nah, ini apa? B2 B2 kurang B3. Kurang B3. kurang B3. Terus ini B1 Satu. B1 kurang Kurangi 2 B2. kurang 3 B3 Bu, soalnya B2 lagi dioperasiin. Jadi jangan pakai yang B2. Kurang 3 B3. Itu. Itu ya. Jadi yang tetapkan B1 karena B1 udah nggak bisa yang tetapkan B3 makanya dia nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, dia makanya jadi faktor pengurang untuk baris lain ya. Tuh. Nah, ini saya ubah berarti kita hitung B1 ya. Berarti hasilnya jadi berapa? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 5. 0, 3. 3. Klik Kita dulu. hitung lagi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Nah, ininya kan tetap ya. Oke. Tapi belum selesai. Ini kan yang istilahnya yang ini nih udah di atas 0 semua, tapi yang sebelah sini belum ya. Jadi masih harus kita operasiin. Gitu. Berarti tinggal di B1 kan istilahnya. Berarti apa nih? B1 Min 2 B1 B2. minus baris kedua. 2 baris 2. tambah Min 2 B2. B2. Berarti apa? 1, 0, 0, 1, 0, 0. Yang beres. 0, terus 1, 0, 0, 1. 1. 1, 1. 0, 0, 1. Nah, ini mah tinggal itu ya. Udah rapi istilahnya. Wah, kebetulan hasilnya bagus ya. Semuanya variabelnya 1 ya. Nah, kalau kalian udah ketemu hasil kayak gini, kalau kalian mau mastiin, balikin lagi hasilnya ke SPL. Kadang eh, balikin ke SPL itu cara termudah sebenarnya buat mastiin bahwa hasil himpunan penyelesaian kalian tuh udah benar gitu. Jadi jangan sampai sini ya udah percaya aja. Tapi kalian harus hitung karena apalagi misalnya orangnya kurang teliti, mungkin aja di dalam perhitungannya ada kekeliruan. Itu ya. Jadi di sini saya langsung eh, kesimpulannya, kita punya nilai X, Y, Z. Di sini nilainya kebetulan bagus semua ya. 1, 1, 1. Jadi dia adalah CSPL dengan penyelesaian tunggal. Nah, ini mungkin ada yang mau bertanya atau kurang jelas, silakan. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke yang lainnya. Saya kasih waktu dulu. Ada pertanyaan. Oke, udah cukup jelas katanya. Kalau sudah cukup jelas, maka saya lanjut ke berikutnya. Bu izin bertanya Bu, Silakan. Ya, kapan kenapa? kita kapan kita harus mengerjakan sampai apa Gauss dan kapan harus mengerjakan sampai Gauss Jordan? Oke, kalau dengan metode Gauss itu sampai ketemu matriks eselon. Matriks eselon itu cirinya kalau angka paling kirinya bukan 0, itu harus 1. Terus di bawah 1 utama itu harus 0. Itu. Jadi kayak bentar, aduh, kayak ini nih ya. Saya kasih tanda nih. Bisa kamu lihat, ini kan paling kirinya angka 1 semua ya. Dan di bawah 1 paling kiri, artinya 1 utama, itu kan 0 semua. Nah, ini udah sampai ke metode Gauss. Tapi, kalau di metode Gauss, istilahnya kamu masih butuh substitusi maju atau mundur. Karena dia belum bersih dari semua variabel. Jadi kayak ini kan di atas 1 masih ada angka-angka lain. Tapi kalau Gauss Jordan, eh, ya itu harus bersih 1 utama, 1 utamanya itu di bawah dan di atasnya. Terus kapan pakai metode Gauss ataupun metode Gauss Jordan? Sebenarnya itu tergantung dari konteks pertanyaannya. Jadi biasanya kalau dari pertanyaan diminta
ada diminta sampai Gauss Jordan ya diikutin. Kalau diminta Gauss ya diikutin juga gitu. Hasilnya sih sama, entah Gauss ataupun Gauss Jordan. Ya, oke Bu, baik. Terima Udah kasih cukup Bu. jelas? Sama-sama. Ya, Mungkin kalau beberapa yang kenapa sampai diketiin Gauss Jordan sebenarnya ngeliatnya aja ya jadi kayak lebih rapi karena hasil akhir dari matriksnya udah menunjukkan hasil dari penyelesaiannya. Tapi kadang ada beberapa orang juga kayak udah dari sini udah lebih mudah kalau saya substitusi ya silakan. Tapi kembali lagi tergantung konteks soal. Kalau soalnya minta Gauss Jordan, kamu ngertinya cuma sampai Gauss ya, itu kan keliru ya. Ataupun dimintanya Gauss, kamu kerjain sampai Gauss Jordan, itu tergantung tutornya nah yang gitu. Karena ada yang menganggap tidak paham perbedaan Gauss sama Gauss Jordan, ada juga yang menganggap ya sudah sampai Gaussnya gitu. Cuman kembali lagi sesuai konteks soal dan cari aman aja. Kalau diminta metode Gauss ya sampai ke eliminasi, sampai ke eselon aja, gitu ya. Nah, ini saya berikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini saya bagi pecah dikit-dikit ya. Takutnya nanti numpuk di belakang nggak ngerti nih. Karena abis ini kita banyak teori kayaknya nih. Nah, kita Saya mau lanjut. bertanya, Bu. Oke, silakan. Bisa kembali ke gambar yang tadi sebentar? Udah ditutup, jadi nggak Oh bisa iya. balik. Dia nggak bisa Oh, unduh soalnya. oh oke, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, kenapa kalau yang di bagian kan di antara kedua baris kan kayak ada tanda panah ya kan? Di atasnya itu B2 Mm-mm. ya kan? Dan kayak ada min 2B1 ya kan? Mm-mm. Dari mana asalnya min 2B1 itu dan B2-nya? Oke, gini konsepnya Mas Orlando ya ini yang nanya. Sebenarnya eh, kita ingat kembali ada 3 jenis operasi di dalam OBE. Operasi yang terakhir sebenarnya sih nggak ada urutannya ya. Jadi ada pertukaran baris, ada perkalian dengan bilangan bukan nol, dan ada penjumlahan dengan baris lain yang merupakan hasil dari perkalian dengan bilangan bukan nol. Agak panjang kan ya. Nah, yang tadi Mas Orlando tanyakan itu adalah sifat yang ketiga. Nah, di sifat ketiga, kenapa saya langsung menuliskan negatif? Karena sebenarnya itu udah kita pelajarin di teorema sesi 1. Jadi tadi untuk memangkas penulisan plus terus ketemu minus lagi hasil negatif. Tadi saya udah sampaikan di awal itu saya langsung tuliskan dengan tanda negatif. Kemudian dari mana angkanya kok bisa jadi negatif atau 2? Itu tergantung dengan tujuannya. Tujuannya tadi kan kita mau membuat baris lain jadi nol. Nah, kita cari angka bilangan skalar istilah sedemikian rupa sehingga dikali dengan baris lain itu menghasilkan nol. Gitu. Nah, mungkin nanti di contoh yang ketiga, Mas Orlando bisa lihat gimana cara mendapatkan angka tersebut. Karena itu yang penting kalau di OBE. Gitu ya. Oke, makasih Bu. Oke, ini saya lanjut dulu. Kayaknya masih ada yang satu lagi ya. Nah, yang ini nanti kita sekaligus belajar buat tadi mungkin ada yang masih kesulitan nyari angka untuk OBE-nya. Nah, nanti kita coba dari situ ya. Jadi ini kayak tadi difoto dulu atau ditulis dulu silakan. Ini juga saya tulis. Oke, ke widescreen lagi ya. Ini teman-teman, eh, pokoknya kalau Ale itu sebenarnya nggak bisa didengerin ya. Ale itu harus dicoba. Semakin mendengarkan, maka akan semakin pusing. Karena operasinya itu banyak. Jadi kalau teman-teman lagi duduk istilahnya atau lagi aktivitas yang bisa sambil nulis gitu, coba ambil kalau tulisnya sambil coba ya. Nah, ini kita punya 4 variabel, 3 persamaan. Oke, kita tulis augmentednya. Boleh sama-sama ya, semuanya. Berapa berarti? Satu, dua, 2. Kan depannya tiga, Dua, 2x1 kan? 2. dua, 2, min min satu, 1, 1, 1, dan min min 1. 1, 3. beda lagi berarti. Hmm, Ini soal yang bawah ya, yang hasilnya 1-1 kan udah ya. Terus
X Satu, Nggak satunya dapet, satu, nggak dapet screenshotnya. satu, 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 min dua, min min dua. dua, dua, nol. nol, dua. Kalau misalnya tadi ada yang salah screenshot, nggak apa-apa. Soalnya dari sini aja. Terus yang ketiga, Satu, nol, hati X satunya nggak ada, berarti nol, nol, satu, Baik. min satu, 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 satu. satu. Udah ya. Nah, silakan mau diapain sih ikut. B1 tuker B2 Bu. Oke, udah tuker ya. Ini nulisnya ada yang pakai tanda biimplikasi. Saya nulisnya ini ya, B1 tukar dengan baris kedua. Jadi diikutin sesuai BMP-nya aja. Saya lupa BMP kayaknya kan nulisnya pakai biimplikasi ya. Iya, Pokoknya diikutin sesuai BMP-nya aja ya. Tapi dalam konteks ini saya nulisnya artinya ditukar gitu ya. Jadi ini saya tulis satu, min dua, nol, dua, terus dua, min satu, satu, min satu, tiga. Yang baris ininya tinggal satu, min satu, satu, satu. Nah, terus berikutnya P2, ya, min 2, B- B1. ini tadi Baris yang ada yang kedua nanya. dikurangi dua baris pertama. Ini kan tadi yang nanya gimana cara dapetin angka itu. Nah, ini mungkin saya ulangin lagi ya, biar teman-teman lebih paham yang belum bisa ngikutin. Jadi, intinya adalah ketika kita mau melakukan OBE, selalu kita ingat kita mengubah jadi matriks eselon ataupun jadi matriks eselon reduksi. Berarti kita memastikan di sebelah kiri itu kalau bukan 0 itu adalah angka 1. Dan di bawah angka 1 itu adalah angka 0. Jadi, di baris pertama, ini kan udah paling kirinya ya. Ini angka 1. Bentar, ini saya ngeri hapus. Ini pokoknya kalau saya salah pencet udah nggak bisa dibalikin. Makanya saya ngeri. Ini 1 ya. Nah, kalau 1 di bagian bawahnya itu harus 0. Nah, berarti 2 di sini harus kita ubah jadi 0. Nah, buat ubah jadi 0 gimana? Kita kan cuma punya 3 operasi di OBE. Operasi yang pertama pertukaran baris. Kalau pertukaran baris ya nggak bakal ngubah juga 2 jadi 0 kan karena cuma ditukar. Bisa aja nih ditukar dengan baris ketiga. Tapi pada akhirnya baris ketiga juga belum 0 gitu ya. Terus yang kedua kita kalikan dengan bilangan bukan 0. Bagaimana cara mengalikannya? Padahal kita di sini istilahnya kalau kita kalikan dengan pecahan berapapun ya pasti hasilnya ada angkanya gitu ya. Nah, maka kita gunakan operasi yang ketiga, yaitu kita gunakan baris lain untuk membuat dia jadi 0. Nah, cara berpikirnya adalah kita mau ngubah gitu ya. Jadi kan eh, kalau saya nulis itu selalu saya tulis dari yang dikena operasinya, yaitu dalam hal ini B2. Jadi ambilnya yang ini aja, duanya aja. Angka lainnya nggak usah dipikirin dulu. Jadi 2 dioperasikan dengan apa, pokoknya hasilnya jadi 0 gitu ya. Nah, berarti kan pilihan barisnya ada baris pertama sama baris ketiga. Nah, baris ketiga kalau saya operasiin kan bawahnya 0. Kalau saya kurang ataupun saya tambah, pasti tetap jadi 2 karena 0 barisnya. Yang ketiga, berarti saya gunakanlah baris pertama. Saya tulis di sini baris pertama. Tapi kalau angka pertama itu di baris pertama adalah 1. Nah, baru di sini saya pikir 2 dioperasikan dengan berapa kali 1 yang biar jadi 0. Kalau kalian susah buat ngamatin ya kan, kalau di sini kebetulan angkanya gampang ya, kan 2 ditambah berapa gitu ya. Kalian bisa bikin operasi, anggap aja cari bilangannya itu X gitu ya. Jadi dicari 2 ditambah X sama dengan 0. Akhirnya kita dapat X-nya sama dengan min 2. Nah, berarti di sini saya bisa tulis B2-nya dioperasikan dengan min 2B1. Gitu. Gak apa-apa kok lambat kalau kalian emang belum paham gitu. Yang penting kalian udah mulai cari pola gimana nyari angkanya untuk OBE. Karena itu dasar banget buat nanti yang lainnya. Nanti lama-lama ini kok apa namanya kebiasa.
Jadi udah bisa nebak angkanya berapa. Oke, ini saya lanjut ya. Jadi ini angkanya 1, 1, min 2, 0, 2. Nah, yang kedua berarti berapa? Nol. Nol, Nol. min 3. Nol. Min 3. 0. Min 1, min 2 berarti min 3. Min 3. 5. 5. 5. Min Min 1. 1. Min Min 1. 1. Min 1. Min 1. 3. Oke. Min Nah, 1. berarti min 1 kan 3 Min 1. dikali 3 min 2 kali 2. 3 Iya, min 4. betul. Nah, Maaf, saya salah jangan ngitung. itu udah kebiasaan kalau BE dan saya pun sering salah gitu, makanya saya selalu ngecek terus gitu ya buat teman-teman. Jadi wajar kalau salah hitung, tapi dicek sebelum penilaian. Min 1, 1, 1. Nah, apalagi yang kita buat? Ditukar Bu mungkin. Oh, B2, ditukar. B3. B2 tukar dengan B3 ya. Oke, di sini 1, 1. Saya nggak tahu sih ini banyak apa enggak. Saya udah terlanjur nulisnya gede-gede ya. Jarang-jarang maksudnya. 2. Ini 0, 1, min 1, 1, 1. Yang ini 0, min 3, 5, min 1, min 1. 1. Nah, ini selanjutnya tinggal kita operasiin ya. Kan ini udah 1 1 utama, bawahnya 0. Ini juga udah 1 utama, bawahnya yang belum 0. Berarti B3 plus 3B2. 3B2. plus 3B2. Ini 1, 1, min 2, 0, 2. Terus ini 0, 1, min 1, 1, 1. Ini berarti 0, min 3 tambah 3, 0. Terus 2. 5 tambah min 3, 2. Next, 2. 2. 2. min 1, 2. Terus 2. 2. 2. Oke, ini kelihatan ya udah. Ini saya nggak ngerjain sampai Jordan kali ya. Ini maunya sampai Gauss Jordan apa Gauss aja nih? Gak usah aja, Bu. Gak usah aja, Bu. Ini kayak ini saya setengah. Ini harusnya setengah B3 B3. gitu ya. Ya. Iya Bu. Karena kebetulan kan kita nggak diminta ya sampai Gauss atau Gauss Jordan. Jadi ini kan latihan juga. Jadi ini saya mau sampai Gauss aja. Ini 0, 1, min 1, 1, 1. Sini 0, 0, 1, 1, 1. Sebenarnya dari sini kelihatan ya. Dia apa nih kira-kira? SPL yang punya solusi. Banyak solusi Bu. Ini banyak solusi. Kenapa? Karena sebenarnya nanti di teori ada variabel sama persamaan itu saling mempengaruhi. Di sini variabelnya kan ada 4 ya. Kan tadi X1, X2, X3, X4. Kemudian ada 3 persamaan. Jadi di sini bisa kalian lihat ya. Gitu. Nah, ini kita bawa ke penyelesaiannya. Ingat, ketika diminta tentukan himpunan penyelesaian, kalau dia solusinya banyak, bukan hanya mengatakan dia banyak juga, tetapi kita sampai ke parameternya ditentukan. Jadi ini saya balikin lagi. Tadi soalnya kita X1, X2 ya. Jadi Ya. ini saya balikin lagi X1, X2, S3, X4. Jadi saya punya persamaannya dari bawah ya. Kalau ini kan karena lebih sedikit ya. Saya punya X3 ditambah X4 sama dengan berapa? 1 1. ya. 1. Misalkan X4 parameter itu sebenarnya bebas ya, mau huruf apa aja. Tapi biasanya nulisnya pakai T atau S. Jadi saya ngikut aja ya. Di sini saya misalkan T. Berarti kita punya X3 sama dengan 1 min X4 ya kan? Berarti 1 min T di sini.
Sampai sini paham nggak? Takutnya ada yang bingung. Ini diambil dari yang persamaan ketiga, gitu ya. Nah, sekarang persamaan kedua kita ambil. Persamaan kedua kita punya X2 min X3 ditambah X4 sama dengan 1. Kita balikin lagi ke substitusi. Tadi kita punya X4 itu sama dengan T. X3-nya, hati-hati, kan minusnya di sini ya. Jangan lupa dalam kurung. 1 min X tambah sama dengan 1. Di sini X2. Terus kita lanjut. Berarti di sini ya saya nulisnya X2. Kita rapiin dulu ya. Kita punya apa? Min 1 ditambah T tambah T. Ya kan? Ini kan min 1 kali 1 min 1 kali min T. Jadi T. Jadi T tambah T hasilnya 2 T sama dengan 1. Nah, kita rapiin berarti X2 sama dengan, ayo berapa semuanya? 2 1 ditambah 2. ditambah 1 dikurang 2T. Berarti jadi 2 min 2 T. Terus nih, ada yang bingung nggak? Takutnya nanti pada bingung. Saya stop dulu sampai sini. Ada yang bingung? Boleh diulang nggak, Bu? Yang mana? Yang hasil 2 min 2T? 2 min 2T. Ini kan dapat dari persamaan kedua, diterjemahin, balikan lagi ke variabelnya. Jadi kan hasilnya X2 min X3 ditambah X4 sama dengan 1. Ini mungkin biar nggak terlalu ini pusing, saya hapus ininya ya. Putus-putusnya. Dah. Terus habis itu, jadi kita udah punya pemisalan kok X4-nya sama dengan T. Karena di dalam hal ini X4 kan nggak ada hubungan sama variabel yang lain ya. Dia bisa berdiri sendiri. Makanya di sini X4 saya misalkan dengan T. Kayak gitu. Kemudian di sini dari persamaan ketiga kita punya X3 ditambah X4 sama dengan 1. Dan tinggal kita switch ya. Jadi 1 dikurang T untuk S3. Nah, tadi kita punya nilai S3 kan 1 min T. Jadi disubstitusi ke sini. S4 juga tinggal disubstitusi. Di sini kita punya S4. Di sini kita punya X3. Gitu. Nah, sisanya tinggal dioperasiin. Jadi S2 dibongkar jadi min 1 plus T ditambah T sama dengan 1. Jadi tinggal dihitung deh. Kayak gitu. Masih kurang jelas? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, ini baru X2 ya, kita belum nyari X1. Nah, kita lanjut ya. Ini saya ngerinya cuma gak muat aja. Saya X1 izinnya di sini nih, di pojokan. Kalau nggak ngikutin mungkin bakal bingung tiba-tiba di sini. Jadi kita nulis di sini X1 ditambah X2. Intinya dibalikin dari persamaan pertama ya, yang ini. X1 ditambah X2 min X3 sama dengan 2. Gitu ya. Kalau teman-teman Bu ini bingungin, ya udah sampai Gauss Jordan aja gitu ya. Kan di sini tadi kita yang mau nentuin pakai Gauss. Nah, ini kita balikin X1-nya kita mau nyari, jadi tetap dipertahankan ditambah X2. X2-nya tadi 2 min 2T. Karena ini tanda tambah makanya langsung saya buka aja ya. Nah, terus negatif S3. X3-nya tadi 1 min T sama dengan 2. Nah, ini dijabarin. Hasilnya dapat X1 tambah 2 min 2T min 1 tambah T sama dengan 2. Maksa nih. Oke. Ini kita lanjut jadi berapa nih? Semoga nggak salah gitu nih. 2 min 1 jadi 1. Jadi kita punya X1 tambah 1. Terus min 2T tambah T. Berarti jadi min T sama dengan 2. Coba cek dulu.
Karena saya sendiri berantakan nih nulisnya, jadi takut salah. 2 kurang 1, 1 min 2T plus T. Nah ya, udah deh kita gabungin. Berarti kita punya X1 sama dengan, tinggal kayak bahasa kalian mungkin pindah ruas ya, walaupun sebenarnya bukan pindah ruas, tetapi ada pengurangan dengan konstanta-konstanta. 2 dikurang 1, 1 plus. Gitu. Sampai sini dulu, daripada pusing. Bingung nggak? Sebentar, Bu. Ini yang untuk minus X3-nya kan di matriks itu minus 2, tapi di sininya kenapa jadi minus X3 aja, nggak minus E2 X3? X3-nya kan 1 min T. Ini Bukan. Bukan Samanya, Bu. yang di Sama matriks, yang di matriks. yang di matriks. Matriks mana ya? di matriks itu kan 1 min 2 0 2 Oh, saya kurang ya. Ya, harusnya ngomongnya dari tadi nih. Gitu jadi lagi. X1 tambah Ya, X2 aku baru nyadar dari tadi. Iya, salah nih nulisnya. Ulang lagi deh. It's okay, nggak apa-apa. ya Yang maaf. penting apa? Tenang aja. Makanya saya bilang kalau ngerjain OB itu bukan masalah bisa nggak bisa. Yang penting biasa dan teliti. Karena hampir permasalahan ngerjain ale itu nggak teliti doang. Kita ulang lagi ya. Berarti ini saya salah dari persamaannya ya. Saya harusnya di sini min 2x3 gitu ya. Ini jadinya min 2. Betul nggak? Oh ya, Oke. benar-benar. Oke, sekarang kita tulis, berarti saya di sini aja lah. X ditambah 2 min 2T min 2 tambah 2T sama dengan 2. Itu bukan? Coba cek. Benar nggak? Coba cek. Apa salah ngitung? Benar, Bu. Berarti X sama dengan 2 ya. Lebih sederhana malah. Iya, ya. Aku kira dicoret itu emang sengaja dicoret. Plus 2 dikurangin 2 kan 0. Minus 2T ditambah 2T juga 0. Jadi benar X-nya sama dengan 2. Udah ya. Terus sama dengan 2. Terus ini belum selesai ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum nulis rapi himpunan penyelesaiannya. Jadi saya mau nulis rapi di sini. Kita punya kecilan saya nulis X1, X2, X3, dan X4. Ya. Nah, ini kita rapikan. Tadi kita punya nilai X1 sama dengan 2. Nilai X2 itu ini ya. 2 min 2T. 2 min 2T. Nilai X3 1 min T. Terus nilai X4 tadi ini ya, T. Nah, bisa kalian lihat hasilnya itu udah bersih dari ketergantungan dengan variabel lain. Jadi yang bergantung itu tinggal parameter. Artinya kalau kalian ubah misalnya T-nya sama dengan 1, ya yang lainnya tinggal ngikutin aja. Kayak gitu. Nah, ini kita pisahkan lagi antara yang parameter sama yang bukan. Jadi ini saya nulisnya yang bukan parameter dulu. Berarti 2, 2, 1, 0 ditambah T di sini. Terus di sininya berarti jadi 0 karena yang X1 nggak punya parameter. Terus yang ini punyanya min 2, ini punya min 1, ini punyanya 1. Bu, saya mau negatifnya dikeluarin. Boleh. Itu tinggal diatur aja. Jadi nanti min 2-nya jadi 2, tapi di sini jadi negatif. Kayak gitu. Oke, ini himpunan penyelesaian yang tidak tunggal berarti ya. Kalau ada salah hitung, nanti bisa dicek lagi. Yang penting konsepnya udah paham ya, teman-teman semua. Ada yang mau bertanya? Karena ini yang paling susah kalau di SPL ya, penyelesaian yang tidak tunggal.
Saya mau bertanya satu lagi, Bu. Silakan. Di bagian kiri bawah, di situ kan kisahnya kan ada X2 dan min X3 ya kan? Dan di bawahnya itu ada X2 dan min buka kurung 1 dan apa itu min B ya. Apa maksudnya tanda panah yang menunjuk ke bawah dari atas itu yaitu min X3 lalu ada tanda panah ke bawah yaitu ke buka kurungnya 1 dan min B apa artinya? Dan Yang tanda mana panah ya? satunya yaitu X yaitu Yang ini. Tunggu ya pelan-pelan satu-satu. Saya nyari ini dulu yang ini. ya yang di kiri bawah. Ini disubstitusi artinya tanda panahnya. Oh, S3 substitusi jadi 1 min T. S4 disubstitusi jadi T. Nggak harus tanda panah ini. Tadi kan ada yang nanya. Minta ulang lagi. Makanya saya tulis tanda panah. Gitu. oh. Oke, masih Bu. Oke. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, berarti saya Izin Bu, balik kalau lagi. nanti kalau pas UAS, apakah aljabar boleh pakai kalkulator Bu? Saya belum cek di skemanya ya. Oh, dia boleh pakai kalkulator atau enggak ya buat Ale. Nanti coba tanya ke Prodi ya. Oh, oke baik Bu, terima kasih. Oke. Kalau nggak pakai kalkulator, sebenarnya ini hitungannya dari tadi juga kita nggak pakai kalkulator sih, ya kan? Karena perhitungannya masih angka-angka sederhana kecuali yang ngelibatin pecahan gitu ya. Oke, semuanya saya balik lagi ke sini. Itu ya, yang tadi kita kerjain ya. Jadi kalau mau yang lebih rapi ya silakan aja dibuka PowerPoint-nya lagi. Ini saya ngambil PowerPoint juga dari Tutan kok. Oke, nah sekarang kita mau bahas ciri-cirinya gitu ya teman-teman. Pertama kita terkait tema kewujudan dan ketunggalan solusi dari SPL. Kita baca dulu dalilnya. Jika terdapat serangkaian OBE yang bila dikerjakan pada matriks lengkap, maksudnya augmented matrix, pada suatu SPL menghasilkan matriks yang membuat baris yang memuat unsur tak nol terkiri pada kolom terakhir, maka jenis sistem Barsamon linear itu tidak ada. Eh, intinya gini, lihat di contohnya yang bagian bawah. Di bagian bawah itu di baris kedua kan ini ya. Nah, kalau kalian lihat ada misalkan lah ya X, Y, Z kayak tadi. Ketika kalian uraikan 0 kali X kali 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z itu kan hasilnya sama dengan 2. Nah, ini udah mencirikan bahwa solusinya tidak ada. Gitu ya. Jadi ketemu barisan yang 0 semua tapi yang paling kanannya bukan 0. Itu udah jadi salah satu ciri bahwa SPL tersebut tidak punya jawab. Kayak gitu. Jadi dari kalian ngerjain OBE bisa kelihatan cirinya apa sebelum diinterpretasikan. Nah, kemudian kita lihat lagi dalil yang berikutnya. Jika matriks eselon untuk matriks lengkap, suatu SPL tak memiliki baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir, unsur satu utama tiap baris tidak terletak pada kolom terakhir, maka SPL itu tak punya jawab. Nah, ini misalkan ya, kan punya jawab. Jadi jangan didefinisin harus tunggal. Punya jawab itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa jawabnya tunggal, bisa juga jawabnya tidak tunggal. Kayak gitu ya. Nah, misalkan di contoh yang bagian ini, bisa kalian lihat baris ketiga dan baris keempat itu nol semua. Nah, apakah matriks ini atau SPL ini mempunyai jawab? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di semua baris semua elemen di baris ketiga dan semua elemen di baris keempat gitu ya itu dikalikan dengan 0 dan menghasilkan 0. Jadi angka berapapun pasti memenuhi, tapi sekali lagi dibatasi dengan parameter pada persamaan pertama dan kedua. Jadi sistem kalau kalian ketemu matrisnya 0 semua, calon ciri-ciri yang tidak punya jawab yang punya jawab eh, tidak tunggal. Tetapi hati-hati ya. Tadi saya kan kok tidak tunggal Bu. Tadi kita belum bahas tunggal atau tidak tunggalnya cuma baru punya jawab. Bisa kalian lihat nanti di dalam berikutnya dibahas persamaan ini
ada 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan misalkan variabelnya X ya, variabelnya itu cuman ada 3. Tuh. Jadi itu mempengaruhi juga solusinya di sini punya jawab, tapi tunggal atau tidak tunggalnya bisa kalian lihat dari banyak persamaan dan juga variabel. Nah, kita lihat di sini bentuknya kayak gini ya. Kita lihat dalilnya dulu. Jika pada matriks epsilon untuk matriks lengkap, suatu SPL tak terdapat baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir, ini ya, dan banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya kolom matriks koefisien, maka sistem persamaan itu tepatnya satu jawabnya yang tadi saya bahas. Maksudnya apa? Jadi bisa kalian lihat di sini dia punya 4 persamaan sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Tetapi di persamaan keempat itu kan isinya nol semua. Gitu ya. Makanya di sini dikatakan dan banyaknya baris tak nol sama dengan banyaknya kolom. Nah, bisa kalian lihat di sini kita punya variabel ada 3. Kolom terakhir itu jangan dihitung karena dia kan konstantanya ya. Nah, berarti baris yang tak nol itu kan ada 3 ya. Baris keempat itu bisa diabaikan. Nah, karena dia punya banyaknya variabel dan juga persamaan sama, yaitu dalam hal ini adalah 3, maka dia mempunyai tepat satu jawab. Nah, ini teori banget. Jadi kalau teman-teman misalnya dikasih 4 persamaan linear dan ada 3 variabel, belum tentu dia itu solusinya jamak atau tidak tunggal. Bisa saja ada persamaan yang bentuknya duplikasi. Artinya sebenarnya itu cuma ada 3 persamaan. Jadi kayak contoh yang saya tunjukin, ini ada 4 persamaan, tapi persamaan yang keempat sebenarnya isinya nol semua. Artinya tidak berpengaruh apapun ke persamaan yang lainnya. Nah, makanya bisa dianggap dia hanya terdiri 3 persamaan dan 3 variabel. Kalau persamaan dan variabelnya sama, artinya baris dan kolomnya jumlahnya sama, maka dia punya tepat satu jawab. Tuh ya. Nah, beda konteksnya dengan ini. Ini bisa kalian lihat, dia punya 1, 2, 3, 4, 5 persamaan, tapi baris keempat dan kelima itu isinya nol semua, dan dia punya berapa variabel di sini? 1, 2, 3, ada 5 ya, dan dia ada 5 variabel, gitu ya. Nah, bisa kalian lihat banyaknya antara persamaan dan variabel gitu ya, itu tidak sama. Karena dia tidak sama, maka dia punya solusi, tapi solusinya lebih dari satu jawab. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat dia solusinya tunggal, jamak, ataupun tidak punya solusi, sebenarnya bisa diamati dari ciri-ciri yang terbentuk dari OBE-nya. Nah, yang ini sekarang. Jadi kita lanjut ke analisis sistem persamaan linear, di mana ini saya nggak main OBE lagi ya. Jadi OBE-nya di sini udah dituliskan. Jadi saya lebih ke arah interpretasi hasilnya. Jadi untuk teman-teman di sini kita diminta untuk menentukan jenis persyaratan PQR-nya itu apa agar memenuhi sistem penyelesaian gitu ya. Jadi di sini saya punya 3 persamaan dan 3 variabel. PQR ini sebenarnya adalah konstanta gitu ya. Tapi kita diminta untuk menentukan sifat dari konstantanya agar dia masuk ke ciri-ciri jenis penyelesaiannya. Nah, kita OBE in dulu. Jadi pertama augmented matrix biasa, kemudian kita OBE gitu ya. Nah, di akhirnya setelah kita OBE, kita dapat hasil seperti ini. Nah, kita dimintakan tadi menentukan syarat dari PQR-nya agar dia bisa diketahui nih jenis solusinya kayak gimana biar masuk ke tak punya jawab, tunggal, ataupun jamak gitu. Nah, pertama saya sesuai sama yang ditulis ya, tak punya jawab. Tadi kita ingat, kalau dia tak punya jawab, berarti kita harus menimbulkan sebuah kontra. Jadi
kontranya apa? Misalkan tadi, kalau kita lihat baris terakhir ya, di sini 0, 0, 0. Nah, biar dia ada kontradiksinya, min 3P ditambah Q plus R, berarti dia harus tidak sama dengan 0. Karena tadi apa? Syarat dia tidak punya jawab adalah bagian akhirnya itu bukan 0. Gitu ya. Makanya kalau ditanya tak punya jawab, maka syaratnya adalah min 3P ditambah Q ditambah R ini tidak sama dengan 0. Gitu ya. Yang dituliskan di sini. Gitu. Jadi ini syarat untuk tidak punya jawab. Nah, sekarang kita masuk ke syarat lainnya, yaitu itu kan tadi jenis penyelesaian yang tidak punya syarat, tidak punya solusi. Nah, sekarang kita masuk ke punya solusi dan solusinya itu tidak tunggal. Tadi kalau dia tidak punya, kalau punya solusi tidak tunggal, berarti apa? Bagian yang bawahnya sebelah sini itu harus sama dengan 0, ya kan? Biar muncul baris 0, 0, 0 seperti ini. Nah, tapi kan dia muncul parameter ya. Nah, berarti kita lihat baris yang lainnya. Ini biar gampang, B2-nya ini dikali sepertiga ya. Sepertiga B2. Makanya hasilnya jadi ini. 0, 1, min 1, Q min 2P per 3. Gitu ya. Nah, terus yang atas mah aman ya. Kayak gitu. Terus kalau mau dihitung bagaimana? Ya berarti tinggal dimunculin lagi. Ini udah ditulis belum? Nah, biar gampang ya. Jadi nggak perlu saya tulis ulang. Jadi kayak tadi, kalau kita udah punya matris seperti ini, tinggal kita kembalikan substitusi lagi. Ini kan tadi soalnya apa ya? Variabelnya saya lupa. X, Y, Z ya. Sini punya X, Y, Z. Nah, kita substitusi lagi. Substitusi mundur ya. Kita punya min Z gitu ya. Sama dengan, ada Y-nya. Y min Z sama dengan Q min 2P per 3. Sama kayak tadi kita buat parameter. Misalkan Z sama dengan T gitu. Berarti kita punya Y sama dengan Q min 2P per 3 tambah T. Tuh. Bu, mau disederhanain lagi biar T-nya masuk ke dalam itu boleh, silakan atur aja. Nah, terus persamaan pertama juga dioperasikan. X min Y ditambah Z sama dengan P. Nah, substitusikan Z sama dengan T, Y sama dengan ini. Nah, nanti hasil perhitungannya seperti ini. Jadi kan sama ya, Z sama dengan T, Y-nya seperti ini. X-nya ini tadi kita substitusi dan didapat nilai X-nya paling sederhananya P plus Q per 3. Maka syarat agar dia tidak mempunyai, syarat dia mempunyai solusi tapi tidak tunggal, itu berarti X, Y, Z-nya harus bernilai X sama dengan P plus Q per 3, Y-nya sama dengan Q min 2P per 3 tambah T, dan Z-nya sama dengan Q, T. Atau dibuat persamaan parameternya seperti ini. Kemudian, solusi tunggal. Kan tadi udah solusi tahingga, solusi yang tidak ada, artinya tidak ada solusi, sekarang solusi tunggal. Kalau solusi tunggal dari soal ini, itu nggak ada ya teman-teman. Kenapa? Karena variabelnya itu kurang, persamaannya kurang gitu ya. Di sini kan cuman ada 2 persamaan, ada 3 variabel gitu ya. Jadi untuk solusi tunggal dia nggak akan bisa kayak gitu. Dan nggak mungkin juga di sini udah ada solusi hingga terus solusi tunggal. Karena jadi kita buat kalau dia sama dengan 0, kalau dalam konteks ini ya, ini nggak mungkin. Dalam soal ini kita buat 0 atasnya jadi ada parameternya. Kalau kita buat tidak sama dengan 0, jadinya tidak punya solusi. Makanya solusi tunggal tidak mungkin terjadi. Oke, ini ya kesimpulannya. Pasti mulai pusing nih di bagian teori ini. Jadi saya stop dulu.
Ada yang mau bertanya? Ini saya rasa ada mulai bingung bertanyanya apa karena dari Saya dua bingung. Oke, sebentar Bu, saya silakan mau tanya sama satu lagi. Boleh? ya, silakan. Saya kan Boleh. merhatikan dalam matriks kolom ini kan, yang di tengah, yang P tambah Q per 3 itu ya kan. Kenapa di bawahnya itu dibalik Q-nya di depan, habis itu P-nya di belakang? Gak masalah kan penjumlahan komutatif. Hmm. Udah cukup menjawab? Karena kan min 2P plus Q bisa dibalik juga jadi Q min 2P. Jadi nggak ada masalah buat itu. Jadi kalau dibalik pun nggak masalah ya. Dari P tambah Q jadi Q tambah P gitu nggak apa-apa ya? Atau gimana? Komutatif kan? Penjumlahan komutatif kan? Hmm. Oh begitu. Oke. Intinya adalah kalau ketika membalik punya dasarnya, kecuali pengurangan. Misalnya kan Q min 2P, kamu balik jadi P min 2Q, itu keliru. Tapi kalau Q min 2P, kamu balik jadi min 2P tambah Q, nggak masalah. Karena kan sifatnya yang dibalik itu penjumlahannya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Ini kita mulai ke determinan. Tapi kalau nggak salah, determinan itu nanti di yang berikutnya di teorema sesi ketiga yang terakhir itu akan lebih banyak. Jadi di sini kita masih sebatas belum ke dalam aljabarnya ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan determinan, bukan berarti kita bebas dari OBE juga, karena ternyata OBE ini juga bisa dimanfaatkan untuk determinan. Dan seingat saya dulu pas saya kuliah ALE gitu ya, pasti bahasnya ada OBE-nya terus. Jadi kalau OBE-nya nggak dikuasain, ya itu bakal sulit sampai akhir pembelajaran. Nah, kita kembali lagi ke determinannya. Kita punya soal di sini matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Kalau dulu di sekolah itu ada rumus cepat ya kali bahasanya kalian, yaitu tinggal dikali silang aja AD min BC gitu ya. Seperti ini. Tetapi ketika matriksnya 3 kali 3 kan kalian banyak ya ada beberapa metode buat menghitung determinannya. Nah, salah satunya yaitu dengan berjalan ya. Sebenarnya berjalannya nggak harus dari B11, B12, B13. Nanti di BMP itu lebih banyak lagi berdasarkan teori. Nah, salah satu yang bisa kalian lakukan untuk menghitung determinan itu mempertahankan yang di sebelah sininya, terus yang lainnya istilahnya tinggal jadi ini ya, dikali. Jadi B11-nya diambil, terus sisanya angka yang nggak dicoret, B22, B23, B32, B33, ini dicari determinannya dengan rumus 2 kali 2 yang ini, gitu ya. Nah, terus ini juga sama, yang B12, tuh. Ini, ini dicoret buat ngemudahin aja ngitungnya. B21, B31, B23, kayaknya salah nulis ya. B23, B33, kemudian ini gitu ya. Jadi dapat B13, B21, B22, B31, B32. Dan kalau dulu buat cara cepatnya kan plus min plus ya adanya. Di sini makanya plus min plus. Kalau rumus benernya nggak kayak gini ya. Ini biasanya dulu buat bantu-bantu ingat. Nah sekarang kita mau belajar yang benernya, yang lengkapnya istilahnya. Jadi ada beberapa cara kita kenal ada minor, ada juga kofaktor. Nah, yang utamanya di sini menentukan determinan matriks berukuran n kali n. Jadi pastikan dulu ukurannya antara baris dan kolomnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke minor di sini. Nah, minor untuk unsur AMN dari matriks bujur sangkar dinyatakan dengan simbol seperti ini, di mana jangan lupa M itu adalah barisnya, yang M kecilnya N adalah kolomnya. Dan minor ini sebenarnya determinan yang tadi yang kita dapat dari coret-coret seperti ini ya. Jadi bagian yang kecilnya. Tuh.
Nah, untuk kopaktor itu sebenarnya adalah tanda plus negatif yang kalian dapatkan tadi, yang tadi saya bahasakan dengan nih plus min plus. Sebenarnya itu ada rumus lengkapnya atau rumus pastinya, yaitu min 1 dipangkatkan dengan jumlah hasil dari baris ditambah kolomnya, dikalikan dengan minornya. Itulah yang kita sebut sebagai kopaktor. Nah, misalkan kita mau cari minor dari M32. Nah, kita bisa lihat baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Gitu. Jadi, gampangnya dicoret aja sesuai itunya. Jadi, angka-angka yang dihitung adalah yang nggak dicoret. 1, 2, 3, min 2, 1, 1, 1, 5, 2. Kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal dihitung determinannya. Kalau kalian menghitung ini, determinannya gimana, Bu? Ini kan 3 kali 3. Ya, cara yang tadi diambil lagi sebagian terus dihitung lagi. Nah, kalau di sini kalian enggak gitu ya, untuk ukuran 4 kali 4 aja, kalian harus ngitung berkali-kali determinannya. Makanya di sini muncullah perhitungan determinan dengan menggunakan OBE atau sejenisnya. Itu ya. Nah, kalau ukurannya kayak 3 kali 3, ini masih sederhana ya ngitungnya. Karena matriksnya istilahnya kalau 1 kali 1 kan baris pertama, kolom pertama ya. Hitungnya tinggal determinan dari matriks 2 kali 2 gitu. Tapi kalau kayak tadi, matriksnya 4 kali 4, dihapus 1, hasilnya tetap matriks 3 kali 3. Dan buat ngitung ini diulangin lagi caranya. Nah, itu kan lama ya, nggak kelar-kelar nanti. Kalau ini 4 kali 4, kalau 5 kali 5, nah itu lebih panjang lagi. Nah, ini masih yang cara biasa ya semuanya ya. Jadi ini tinggal dikaliin silang 1 kali min 2 dikurang 2 kali 3. Ini 1 min 2 dikali 3 1 dan seterusnya. Terus disatukan dengan kopaktornya ya. Jadi minor kali pangkatnya kan jadi kopaktor dan didapatkan hasilnya min 11 seperti itu. Nah, ini contohnya, hitunglah determinan matriks A menurut kolom pertama, kedua, dan ketiga. Ini sebenarnya maksudnya tinggal dijadiin patokan gitu ya. Kolom pertama ini kan gitu ya. Jadi tinggal diambil kayak gini, misalnya 2, min 1, 0, 5, terus angka utamanya 1. Terus kan diambilnya 1, 1. Berarti min 1 itu udah dapat dari patokan rumusnya ya. Jadi min 1 pangkat M tambah N. Baris ditambah kolom. Kan diambilnya tadi matriks 1, 1. Makanya 1 ditambah 1 gitu. Jadi 2. Kayak gitu. Terus berjalan kedua dan ketiga di sini ini saya hapus ya biar tandanya nggak pusing. Maaf. Nah, ini kolom pertama kan yang diminta, ini barisnya yang gerak. Jadi emang bisa, Bu? Bisa, tapi patokannya bukan lagi 0 yang di sebelah sini ya, tapi 0-nya yang di sebelah sini. Ini kan jadi 0, 2, 0, 5 gitu ya. Terus di sini tadi apa pakai matriks baris kedua kolom ke 1. Makanya di sini 2 tambah 1. Nah, terus yang ketiga baris yang bergerak 3 tambah 1. Jadi pakai yang di sini. Nah, ini juga sama pergerakannya nanti tinggal dihitung dan nanti ditotalkan. Jadi artinya apa? Tidak harus menggunakan baris pertama untuk menghitung determinan. Kalian bisa juga misalnya kayak di sini menggunakan kolom pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke materi determinan yang menggunakan bentuk tertentu gitu ya. Jadi, kalau kalian ketemu matriks yang bentuknya segitiga, ini akan sangat memudahkan kalian dalam perhitungan. Jadi, misalkan di sini saya punya segitiga bawah yang dimana unsur atas diagonalnya sama dengan 0, ataupun segitiga atas yang unsur bawah diagonal sama dengan 0. Jadi, misalkan ini ya.
ini kan diagonalnya dari A gitu ya. Dan dia berbentuk matriks segitiga. Ini juga sama bentuk matriks segitiga. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, cara pengaliannya cukup kalikan bagian diagonalnya saja. Itu ditulis di dalil ya. Jadi kalau kalian kenal tanda sigma kan begini ya. Ini adalah, kalau sigma itu kan artinya penjumlahan gitu ya. Nah, kalau ini artinya adalah dikali gitu. Jadi ini A11 kali A22 sampai dengan ANN. Jadi setiap unsur pada apa namanya diagonalnya dikalikan. Jadi 2 kali min 3 kali 2 kali 1. Makanya saya jadi min 12. Begitu juga dengan segitiga lainnya. Ini juga sama 1 kali 1 kali 2. Itu. Nah, seterusnya di sini jika A matriks berukuran n kali n, nah ini bentuknya persegi, maka determinan dari A transpose itu juga sama dengan determinan A. Artinya, transpose yang dilakukan pada matriks itu tidak mempengaruhi hasil determinan. Misalnya A transpose hasil determinannya 2, maka ya matriks biasanya juga hasilnya 2. Gitu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh transpose. Gini ya, ini pembuktiannya, nanti bisa kalian cek lebih detail. Terus saya lanjut. Eh, Sekarang kita masuk hubungannya sifat determinan dengan sifat OBE. Sifat yang pertama di OBE itu kan pertukaran baris. Nah, di dalam hal ini, pertukaran baris pada matris akan mempengaruhi determinannya, yaitu hasil pertukarannya akan menyebabkan nilai negatif pada determinannya. Contohnya ini ya, kalian punya A11 kali A22 dikurang A12, A21 untuk determinan A. Tapi ketika saya tukarkan barisnya, baris 1 jadi baris kedua, maka yang didapatkan dengan A21 dikali A12 dikurang A11 kali A22. Nah, ini bisa saja saya keluarkan negatifnya gitu ya. Dan saya tulis di sini A11 A22 kurang A12 A21 itu. Jadi ini dibalik ya, terus sama-sama dikeluarin negatifnya. Di mana ini kan sama dengan hasilnya sini ya. Maka ini akan menjadi min determinan dari A. Tuh. Jadi sekali lagi, kalau kalian melakukan pertukaran baris, itu akan mempengaruhi nilai negatif pada determinannya. Ini sifat OBE yang pertama kan penukaran. Dan yang kedua ada sifat ini ya, bukti ya, bukti yang 3 kali 3. Ada sifat yang kedua yaitu dikalikan dengan bilangan skalar gitu ya, yang bukan nol. Nah, eh, untuk mengalikannya bisa kalian amati contohnya. Di sini saya punya matriks A, B, dan C gitu ya. Terus kita bisa amati juga dia bentuknya adalah matriks segitiga gitu ya. Kalau dia matriks segitiga misalkan yang A kan hitungnya mudah ya. Tinggal dikalikan diagonalnya saja. 1 kali 2 kali 3 kali 2 maka hasilnya jadi 12. Nah, untuk yang hitung yang B, sebenarnya bisa juga kalian langsung kalikan dengan diagonalnya, kan 4 kali 3 kali 2. Itu hasilnya jadi 24. Tapi bisa juga dengan cara lain. Cara lainnya yaitu mengeluarkan yang samanya, koefisien bilangan skalar. Jadi ingat kembali bahwa kalau kita punya yang dikalikan dengan hasil ini ya, dikalikan dengan bilangan real, maka determinannya istilahnya dia bisa dikeluarkan dan dikali determinan awalnya. Contohnya masuk yang B. Kan di sini baris pertama masih sama, baris ketiga masih sama, baris keempat masih sama. Tapi di baris kedua, di baris B itu adalah 2 kali lipat dari baris kedua pada matriks A. Saya bisa mengeluarkan duanya dari sini. Jadi istilahnya saya punya nilai B sama dengan 2 dikeluarkan gitu ya. Ini baris pertama tetap gitu ya. Terus baris keduanya keluar 2 semua kan. Berarti jadi 0
2, 1, 3. Sama kayak matriks A. Makanya determinan matriks B itu sama dengan 2 kali determinan matriks A. Nah, sekarang kalau yang C gimana? Matriks yang C, baris yang pertama itu adalah 2 kali baris pertama. Baris yang kedua, 2 kali matriks yang kedua. Baris yang ketiga, 2 kali. Yang keempat juga 2 kali. Jadi keluar setiap barisnya. Makanya di sini keluar dalil. Kalau dia dikalikan dengan semuanya dan ukurannya N kali N, ini akan menghasilkan eh, pengalinya pangkat sesuai ordonya. Contohnya di sini ya. Di sini kan ukurannya 4 kali 4 ya. Makanya di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu bisa ditulis sama dengan 2 pangkat 4 kali determinan A. Jadi sebenarnya ini kayak istilahnya dikeluarin duanya dari setiap baris ya. Makanya banyaknya angka duanya akan mengikuti banyaknya ordonya. Kalau ordonya N ya jadi pangkat ordonya pangkat 4 kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, ini harus dilihat dulu kalau mau main pangkatin semuanya kelipatan nggak dari determinan aslinya kayak gitu. Nah ini saya lanjut. Tadi kan sifat pertama dari OBE penukaran baris menyebabkan nilai negatif. Kalau yang kedua, perkalian dengan bilangan real itu akan menyebabkan perkalian dengan determinannya sesuai dengan banyaknya kelipatan. Nah, kalau yang ketiga, ini mungkin lebih kompleks lagi nih, yaitu penambahan konstanta. Kenapa agak kompleks? Karena nggak langsung terlihat. Kalau yang tadi kan kelipatan 2, kelipatan 3 itu langsung kelihatan. Atau ditukar barisnya pun langsung kelihatan. Tapi kalau yang adanya perubahan dari baris terus ke baris lain itu kan susah ya ditebaknya. Untungnya di sini penambahan konstanta kali baris lain pada suatu baris tidak mengubah determinannya. Jadi masih aman gitu ya. Jadi mau dioperasin dengan baris lain, determinannya nggak berubah. Untungnya itu ya. Kalau ada perubahan-perubahan kan kalian harus ngecek dulu tuh setiap barisnya. Tapi untungnya ini tidak mengalami perubahan determinan. Nah, terus kita lihat di sini contohnya ada matriks A di mana dilakukan OBE nih penukaran bukan penukaran sorry penjumlahan dengan perkalian pada baris lain gitu ya di ceng gitu. Nah, nanti kalau diamatin misalnya determinannya A adalah 0 aslinya matriks ini A. Nah, dengan perubahan baris seperti ini, perubahan maksudnya apa ditambah dengan baris lain, itu juga akan menghasilkan determinan yang sama. Bu, kok bisa 0? Dapat dari mana dia angkanya? Sebenarnya mudahnya ini ya, baris kedua dan baris ketiga itu sama. Jadi kalau saya OB-in, misalnya B2 tambah B3 atau B3 ditambah B2 ditambah B3 atau B3 ditambah B2 ya gitu ya. Itu kan hasilnya nanti matriks yang hasil salah satu barisnya 0 semua. Jadi misalkan saya operasiin ya, B3 tambah B2. Ini kan jadi 0, 0, 0. Nah, ini kalau kalian ambil jadi perhitungan minor ataupun kofaktor, pasti kan ada unsur nolnya. Nah, karena ada unsur nolnya di semua elemennya gitu ya, maka akan menghasilkan nol juga. Jadi ini dalilnya, bila pada matriks A salah satu baris sampai dengan konstanta kali baris lain, maka determinannya jadi nol. Seperti itu. Oke, demikian materi saya pada hari ini. Kita nanti ngomongin determinannya lebih banyak di teorema sesi 3 ya. Karena mulai belajar teori banget kayak ruang vektor, vektor bagian, basis, kayak gitu-gitu, bebas linear. Nah, jadi buat teman-teman dikuasain dulu konsep utamanya dan karena nanti semakin ke dalam aljabar itu semakin nggak kenal angka. Jadi kalau kalian udah ngambil aljabar yang lainnya kayak misalnya analisis real ataupun analisis linear lanjut gitu ya. Kalau ketemu soal hitungan itu udah senang banget sebenarnya ya. Jadi semakin ke sana
angka-angka malah semakin hilang digantikan dengan variabel-variabel. Oke, baik semuanya saya kembalikan lagi kepada kalian. Kalau ada pertanyaan, boleh di raise hand. Kalau misalnya nggak ada, ya kita sesi foto bersama. Tapi saya kasih waktu dulu nih buat sesi tanya jawab, silakan. Bu, maaf mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Risma dari Prodi Matematika, Bu. Bu, buat menentukan determinan dari matrik segitiga atas sama segitiga bawah kan, Bu? Boleh dikalikan diagonalnya aja. Tapi kalau misalnya matriknya bukan segitiga atas, boleh nggak kita OBE dulu sampai segitiga atas, nanti kita kalikan diagonalnya? Biasanya pada begitu juga sebenarnya ngerjainnya. Boleh sebenarnya. Dibuktiin aja dulu coba Mas Risma. Kalau mau lebih yakin ya. Tapi kalau ditanya kayak gitu, beberapa mahasiswa mengajarkan gitu. Jadi diubah dulu, di-OB-in dulu biar jadi istilahnya kan kalau satu di bawah nol gitu ya, eselon aja itu udah nol semua kan di bagian bawahnya itu udah jadi matriks segitiga. Jadi buat ngitung determinan jadi lebih gampang. Oke, gimana Baik, Bu, Mas terima Risma? kasih, Bu. Baik, Bu, jelas, Bu. Coba aja dulu buat buktiin benar nggak sih hasilnya sama. Kalau penasaran, Berarti mencobanya nanti harus sama pakai ekspansi bentuk kofaktor bisa, umum Bu, ya? Oh iya, bisa. bisa ya. Kalau penasaran karena kadang kalau matematika kan kalau saya bilang iya belum tentu ini ya percaya Iya, harus gitu kan, harus iya. dibuktiin Takutnya atau harus berubah, Bu, nyari dalih. determinannya gitu. Kalau B. Coba aja, Oh lebih iya. seru nyoba kan. Mm-mm. Oke, Baik, Bu, ada terima lagi? kasih, Bu. Sama-sama Mas Risma. Saya mau tanya, Bu. Ah, Apakah Bu. Boleh raise hand dulu biar kita bisa ini nih dari satu persatu biar nggak tumpuk suara. Oke, silakan Mas Orlando. Oke, saya ingin tanya, Bu. Eh, ini sih tidak ada hubungannya dengan matematika ini ya, tapi apakah di sesi Zoom ini ada yang apa link absensi atau isi daftar kehadiran atau nggak usah? Itu udah ada di chat, udah di share, di scroll up aja. Oh, oke. Oke, nah ini saya mau ada pertanyaan dari Mas Cepi. Bisa tanya Bu, misalkan untuk mencari solusi, apakah harus ada pembuktiannya Bu atau cukup lihat baris paling bawah polanya? Misalkan 000 berarti banyak solusi, 00n berarti tidak ada solusi. Ini itu bilangan real. Sebenarnya eh, definisi pembuktiannya harus saya pahamin dulu ya. Jadi buat teman-teman kalau diminta ditentukan jenis penyelesaiannya, teman-teman kan ubah jadi augmented matrix terus lakukan OBE sampai ketemu istilahnya matriks eselon ataupun eselon tereduksi. Nah, ketika dalam penentuan tersebut, Mas Cepi ataupun teman-teman itu harus menjelaskan interpretasinya. Jadi kalau misalkan 000 berarti banyak solusi ya teman-teman jelaskan setelah matriksnya, setelah OBE-nya apa? Kenapa dia bisa tidak apa punya banyak solusi gitu. Dan banyak solusi pun sekali lagi ya, nggak langsung istilahnya semua bilangan real tuh masuk. Jadi teman-teman harus cari parameternya. Atau misalnya mau ngebuktiin dia tidak punya solusi, didapat misalnya 000n. Nah, teman-teman harus membahasakan kenapa dengan kondisi seperti ini tidak mungkin ada solusi. Teman-teman tulis sana berdasarkan persamaan eh, atau berdasarkan hasil matriks eselon atau apa didapatkan pada baris terakhir misalnya gitu ya 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan N. Ya, di mana N bukan bilangan 0 yang di mana hal ini tidak mungkin terjadi karena 0 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan 0 sehingga SPL dari matriks ini tidak memiliki solusi atau ada bahasa lainnya gitu ya yang teman-teman temukan di BMP silakan. Intinya adalah kalian harus menginterpretasikan hasil akhirnya. Jangan hanya menyajikan baris akhirnya 000n terus titik 3 gitu SPL tidak punya solusi gitu. Gitu ya. Jadi untuk melengkapi aja interpretasinya. Sebenarnya itu bukan pembuktian. Kalau pembuktian kan dia harus berlaku umum gitu ya. Nah, di sini lebih ke arah membuat logikanya nyambung aja dari satu pertanyaan, teman-teman uraikan prosesnya, dan pada akhirnya teman-teman mengembalikan lagi ke pertanyaan.
Karena beberapa mahasiswa itu cuma menuliskan hasil akhirnya yaitu 000N tadi tanpa diinterpretasikan kenapa dia tidak disebut tidak punya solusi. Itu. Oke ya. Mas Cepi cukup? Terima kasih, Bu. Oke, silakan kalau ada yang mau lain, kalau ada yang belum dapat link absennya itu udah di-share di grup ya, di chat ya, jadi nggak usah bingung gitu ya. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya Eh, silakan. saya masih bingung nih Bu, bedain, gampangnya kita membedakan. eh, saya kan sekarang lagi di kelas saya lagi di metode apa? Gauss sama Gauss Jordan. Gampangnya kita bedain yang Gauss sama Gauss Jordan itu gimana Bu? Makasih. Mbak Zakia, pertama Mbak Zakia harus bisa bedain dulu matriks eselon sama matriks eselon reduksi. Itu dulu. Karena Kalau itu saya pembedaan. sudah Oke, kalau udah bisa, ya udah berarti singkatnya matriks Gauss itu OBE-nya mengerjakan sampai matriks eselon, kalau Gauss Jordan sampai Gauss sampai matriks eselon reduksi. Terus kalau gitu ya matriks Bu. Gauss dia itu ada substitusinya, entah itu maju atau mundur. Kalau eselon kan udah bersih, udah rapi. Bu, makasih Bu. Oke, ini saya baca lagi satu pertanyaan dari Mas ya, Fazrian Zaki. Jadi untuk pelajaran ALE ini apa contoh pengurusnya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apakah bisa dipakai perhitungan ini? Jadi buat teman-teman, kebetulan sebenarnya saya bukan konsentrasi murni ya, malah saya ke machine learning, ke apa penggunaan matematika terapan. Jadi kalau ditanya apa fungsinya banyak banget. Ketika kalian main big data gitu ya, data besar, kalau kalian terus-terusan pakai grafik, pakai substitusi eliminasi, entah berapa lama kalian bisa menghitung permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada misalnya pemodelan. Pemodelan kan terdiri dari persamaan-persamaan. Bisa saja bentuknya persamaan linear yang membentuk sistem persamaan yang dimana harus diselesaikan. Nah, beberapa aplikasi bahkan sudah mengcover untuk perhitungan matriks besar karena memang sangat dibutuhkan. Misalkan di saya itu sampai S2 pun masih belajar loh terkait dengan ALE ini karena apa? Karena digunakan nanti untuk pemisahan matriks-matriks. Kayak misalnya nanti di metode numerics kan ada dekomposisi LU, kemudian juga untuk perhitungannya misalnya data-data tersebut pada akhirnya akan dibawa ke dalam matriks. Jadi ketika main data besar sebenarnya banyak yang dibawa ke dalam matriks dan karena dibawa ke matriks maka perhitungannya akan mengikuti ketentuan matriks. Entah itu misalnya pakai dekomposisi LU, kemudian juga mencari determinannya, membuat itu menjadi segitiga dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengakali istilahnya big data, misalnya data besar yang banyak, ada muncul sparse matrix gitu pemrograman. Sparse matrix itu adalah matrik yang dimana angka nolnya itu istilahnya tidak tersimpan di memorinya. Jadi dia nol tapi tidak tersimpan di memori. Jadi komputer itu hanya menuliskan yang ada angkanya. Kenapa kok bisa sampai di seperti itu? Karena perhitungan dengan data matriks itu sangat banyak gitu ya. Bakal komputer paralel pun masih banyak yang menggunakan cara-cara tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ditanya manfaatnya dari algebra linear elementer, malah banyak banget gitu. Makanya yang sistem informasi juga diminta buat ikut pelajaran ALE kan, bukan cuma prodi matematika saja. Oke, apakah setiap eselon Gauss bisa jadi Gauss Jordan? Gak bedain ya. Jadi Gauss itu dan Gauss Jordan itu adalah metode. Kalau eselon dan eselon reduksi itu bentuk akhir dari matriks yang sudah dilakukan OBE. Jadi kalau pertanyaannya yang terkait misalnya eselon ataupun eselon reduksi itu bisa cek lagi di teorema sesi 1 udah kita bahas contoh-contoh matriks eselon dan juga eselon reduksi. Kalau Gauss bisa nggak jadi Gauss Jordan ya tinggal dilanjutin aja sampai eselon reduksi gitu. Oke, tuh mahasiswa lain udah jawabin juga ya. Saya sangat menggunakan karena bekerja di AI. Pokoknya orang teknik, orang istilahnya orang AI, sistem informasi dan lain sebagainya itu pasti identik banget sama perhitungan-perhitungan matriks.
Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan dulu untuk sesi kedua ini. Saya lihat masih chatnya terus-terusan numpuk gitu ya di chat memperkenalkan nama dan yang hadir silakan. Tapi sebenarnya itu bukan absensi. Absensinya ada. Nih saya share lagi deh, saya copy paste biar teman-teman bisa ngisi lagi kalau ada yang susah tuh udah di post lagi sama eh, Pak Rodi Matematika juga. Nanti kalau ada yang kelewat atau mau dengerin lagi bisa cek di YouTube Prodi Matematika. Nah, sekarang kita lakukan sesi foto bersama ya, biar terlihat bukan AI yang datang ke sini, tapi beneran kalian yang memang mau belajar. Jadi silakan yang bisa buka kamera, boleh open cam. Ini mohon maaf ya kameranya backlight karena sekali lagi saya nggak di posisi meja saya, jadi 2 kali teorema kebetulan 2 kali di tempat berbeda. Ini mau cari Oke, rekaman videonya di mana ya, Bu? Rekaman pertemuan ini dicari di mana? Prodi YouTube matematika, YouTube Prodi Matematika. Mas Oh, Orlando, kalau itu cek aja YouTube-nya ya. oke. Oke, Yang Prodi Matematika FSTUT ini ya? ya dicari aja, Oh ya, ada kok oke. ya. Heeh. Kalau nggak ada, besok tanyain lagi, nggak apa-apa di teorema ketiga biar ketemu lagi nanti ya. Oke, kita sesi foto bersama dulu ya. Semuanya silakan. Mohon bantuannya dari Prodi Matematika juga untuk bantu mengambil gambarnya. Ya, ab- aba-abanya ya, aba-aba di saya ya. Sebentar saya atur dulu perubahan kita. Yuk, 1, 2, 3. Ini sebentar, senyum lagi karena kita nggak tahu ada di screen keberapa kan. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya demikian teorema aljabar linier elementer 1 pada sesi kedua ini. Dan 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi, mungkin ya insya Allah di jam yang sama, di jam setengah 10. Dan itu adalah pertemuan terakhir dari kegiatan teorema untuk aljabar linier elementer 1. Kalau ada yang bertanya apakah ada mata kuliah lain di teorema, silakan dicek di apa di grup gitu ya dari prodi-prodi matematika karena semuanya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Demikian teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap atau perbuatan. Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.